Segala yang masuk ke dalam perut Anda, kalau itu haram, maka pengaruhnya bukan cuma menjadi daging nanti, tapi menjadi sekat terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sifat doa, ketika dimohonkan kepada Allah, kata Al-Quran, doa itu tidak ada yang ditolak, semuanya akan dikabulkan. Setiap Anda mohonkan, demikian Allah akan kabulkan. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau bukan besok, di masa yang akan datang, saat kita siap menerimanya. Konsepnya ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku mencari-cari aku, bertanya padamu Muhammad untuk mencariku, katakan padanya aku sangat dekat. Dan jika dia bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Di sifat doa itu kalau dimohonkan pasti dijawab. Sekarang yang jadi masalah, ada seseorang yang Nabi kisahkan, yutilus safar, thumma dzakara rajulan. Nabi mengisahkan seorang laki-laki, yutilus safar, menempuh perjalanan yang panjang, ash'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Maaf Bapak dan Ibu, tolong garis bawah ini ya. Seorang yang menempuh perjalanan panjang itu diantara kemuliaannya mempercepat terkabulnya doa. Anda berdoa mengangkat tangan begini ke langit, itu termasuk mempercepat terkabulnya doa. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1488 sampai 1490. Dan cara mengangkatnya bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Mendekat. Ya, jadi ini redaksi riwayatnya mendekat bukan menjauh. Tayyib. Orang ini menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia bermohon dengan al-asmaul husna. Faqala ya Rabb, ya Rabb. Keterangan ketiga dalam Al-Quran, surah ke-17 dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya kebutuhan, sebut nama Allah atau namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda paham, cari nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau punya kesulitan, sebut ya Allah ya Al-Fattah. Kurang rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Ada yang mengganggu, sebut ya Allah ya Jabbar. Dan puncaknya menyebut dengan nama rububiyah, ya Rabb, ya Rabb. Makanya Anda sering berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana zalamna anfusana. Rabb. Orang ini menyebut dengan menggunakan Rabb. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, memulai dengan al-asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doanya 6 kali dikabulkan lebih cepat dari orang biasa. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doanya bisa dikabulkan. Mustahil. Kenapa? Mat'amu haramun, karena makanan yang masuk haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi harami, dan perangkat hidupnya haram. Mohon izin teman-teman sekalian, perhatikan sekali lagi. Kalau ada seseorang mengkonsumsi yang haram, maka itu akan menjadi daging, kemudian menutup sekat-sekat kebaikannya begini. Kalau sudah tertutup begini, Allah saat ingin mengabulkan doa bukan tidak ingin mengabulkan. Saat akan dikabulkan gak bisa tuh, balik lagi. Gak bisa masuk. Makanya orang-orang seperti ini, kalau sudah doanya sulit dikabulkan, nanti maaf, mendengar kebaikan pun susah juga. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, karena dia makan yang haram, beredar dengan darah, jadi daging, menyumbat telinganya. Dengar azan susah. Padahal ini masjid, ini rumah dia, Masya Allah. Speakernya ngadep ke rumah dia, ke kamarnya langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak kedengeran Pak. Gak kedengeran. Tapi konser musik yang dari Senayan, tinggal di Surabaya, konsernya dari Senayan, kedengaran Pak. Susah tuh. Itu wafi adani waqra. Jadi kalau dalam kandungan orang tua, ayahnya membawa yang haram, ibunya masak di rumah, masuk ke dalam perutnya, itu bencana pertama. Bencana pertama. Saya pertama tiba di Indonesia, kemudian ke Bekasi, ada seorang ibu konsultasi dengan suaminya mengenai anaknya. Ini menarik ini, karena ibu bapaknya rajin tahlim Pak, rajin tahlim. Tapi anaknya itu sulit diaturnya luar biasa. Jadi tidak ada sekolah yang bisa menerima kecuali cuma 5 menit.
Dan ibunya sudah paham, kalau ngantarkan ke sekolah yang baru akan menunggu di depan pintu gerbang sekolahnya selama 5 menit, karena akan diantarkan lagi. Saking sulit diatur. Tiba-tiba ikut belajar dengan kami, bertahan sampai 1 jam. 1 jam. Ibunya keheranan bertanya, Ustaz, alhamdulillah anak saya bisa bertahan. Justru saya ingin bertanya kepada ibu, ini anak siapa? Karena mustahil orang tua yang saleh kemudian turun kepada karakter anak yang berbeda. Saya masuk dengan bahasa yang halus. Ini Ananda punya kepribadian yang berbeda dengan orang tuanya. Bisakah ibu dan bapak cerita? Ternyata Allahu Akbar, benar, itu anak kembar yang dilahirkan lewat rahim perempuan yang lain. Lahir kembar, yang satu diadopsi oleh seorang artis, satu lagi oleh beliau ini. Kenapa diambil oleh beliau? Karena kehidupan orang tuanya memprihatinkan. Ayahnya sibuk dengan pencurian, istrinya suka mabuk-mabuk. Jadi begitu sedang dikandung, bapaknya bawa yang haram, istrinya senang mabuk. Begitu dilahirkan, lahirlah karakter anak yang sulit diatur itu. Itu nggak mudah. Bukan hiperaktif, tapi keluar dari batasan yang normal. Karena hati-hati, hiperaktif itu belum tentu jahat, belum tentu nakal, belum tentu tidak baik. Bahkan bisa jadi tanda pintar yang pertama. Saya turunkan dulu ya. Jadi ini suami mulai mencari rezeki yang halal. Lalu yang kedua, mulai meningkatkan amal saleh. Ini. Dan saya berhenti di sini dulu. Satu, berdoa. Dua, cari rezeki yang halal. Ketiga, mohon maaf, dalam usia kandungan khususnya 4 bulan, 5 bulan sampai ke persalinan, suami istri mulai meningkatkan amalan solehnya. Yang tadinya jarang tahajud, sekarang mulai tahajud. Yang jarang baca Al-Quran, sekarang mulai baca Quran, ya? Yang jarang kemudian tilawah, sekarang tilawah, baca tafsir, sering berzikir. Itu Masya Allah. Sifat doa ketika dimohonkan kepada Allah, kata Al-Quran, doa itu tidak ada yang ditolak, semuanya akan dikabulkan. Setiap Anda mohon